Nggak ada. Ada Pak, kelompok cuman Nggak. anggotanya belum pada masuk kayaknya Pak. Ya nggak apa-apa. Selain Mas Hilman siapa lagi? Dimulai dulu aja Mas Hilman, nanti anggotanya bisa menyusul. Sebentar Pak, saya persiapkan laptop dulu Pak. Di data saya yang belum dapat nilai ada Mas Gugun, Mas Royhan, Mas Reza, Mas Hilman, Mas Syawal, Mas Alvin, Fadli, Atalah, Ervanin Ade Noventias, Muhammad Yusuf. Yang lainnya sudah dapat nilai presentasi. Mas Hilman, kelompoknya siapa aja, Mas? Nggak ada. Kelompok saya ada Reza Saputra sama M. Alvin Khairul Pak. Reza Saputra, M. Alvin. Oke. Saya sampaikan materi dulu aja kalau belum siap, Mas Hilman. Iya Pak, nggak apa-apa Iya, Pak. Pak. Nggak apa-apa. Ya, regulasi dan peraturan di bidang TI ya. Tentu nanti ada cybercrime. Nah, cybercrime menurut Andi Hamzah ini dalam bukunya Aspek Pidana di Bidang Komputer mengartikan bahwasanya cybercrime itu tindakan kejahatan di bidang komputer ya. Secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Artinya, penggunaan komputer secara ilegal itu baik itu melalui penetrasi, melalui hacking, melalui copy database secara ilegal itu adalah tindakan cybercrime ya. Penggunaan komputer secara ilegal. Cybercrime dapat dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum ya yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana alat ataupun komputer sebagai objek ya, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain. Jadi contoh
Misalkan tiba-tiba kalian melakukan cracking terhadap sebuah perusahaan dan datanya kalian tiba-tiba hapus. Meskipun nyoba-nyoba, tapi itu sudah tindakan kejahatan, ya, sebuah tindakan kejahatan. Kecuali memang kalian melakukan itu hacking misalkan, kemudian kalian, eee, melaporkan itu kepada pihak perusahaan, ada kebocoran data yang bisa diakses, maka itu sebenarnya bagian dari kalau di beberapa negara itu, negara-negara maju khususnya itu menjadi pekerjaan sendiri. Tapi di Indonesia kelihatannya itu masih masuk dalam tindakan, cybercrime ya. Jadi memang ada hal yang perlu diperhatikan ya. Contoh ketika dulu ada, eee, web KPU yang jebol ya, yang semua gambar partainya itu, diganti dengan gambar animasi atau gambar-gambar yang boleh dibilang, ada gambar pohon, ada gambar apa dan seterusnya. Nah, pada saat itu, itu ditahan ya, ditahan. Karena memang tapi sebenarnya kalau itu dievaluasi, kalau di beberapa negara maju biasanya itu direkrut justru untuk kemudian bagaimana mengamankan, web web KPU tersebut gitu. Karakteristik cybercrime ya, cybercrime itu ada beragam ya, kerah biru ataupun kerah putih. Biasanya tindakan kriminal yang dilakukan secara konvensional ya, pencurian, pembunuhan, dan lain pelakunya biasanya digambarkan memiliki stereotip tertentu, kelas sosial bawah, kurang terdidik, berpenghasilan rendah, dan seterusnya. Kemudian untuk kejahatan kerah putih ya, terbagi dalam 4 kelompok yaitu kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, kejahatan individu, ya biasanya berpendidikan perilakunya. Cybercrime jenis-jenis aktivitasnya ada authorized access ya, memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer ya, secara tidak sah. Kenapa ini perlu disampaikan ya, supaya menjadi wawasan kalian karena bidang informatika bisa melakukan ini gitu. Ya, jadi menjadi kehati-hatian juga, tidak tergoda dan seterusnya. Illegal content memasukkan data informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dapat dianggap melanggar hukum juga. Illegal content misalnya ya berita hoax salah satunya masuk ke illegal content juga. Nah, ataupun konten-konten yang itu sebenarnya privacy tapi diekspos oleh pihak lain, ataupun konten-konten yang bersifat pornografi ya itu juga illegal content. Penyebaran itu secara sengaja ya, biasanya, melalui email ataupun program. Kalau sekarang untuk nge-hack HP, WhatsApp misalkan itu bisa mengirimkan, application, pesan ya, yang kemudian ketika dibuka itu sudah menyebar dan HP dikuasai oleh orang. Data forgery memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet, kemudian cyber espionase, biasanya sabotase dan extortion. Ini, masih di lingkup, ini ya, level mata-mata biasanya ya. Memantau betul, pejabat-pejabat pemerintahan terkait kebijakan Indonesia, ya. Ini biasanya sabotase, espionase, dan extortion. Cybertalking mengganggu atau melecehkan seseorang memanfaatkan jaringan komputer, ya, misalkan melalui email dan dilakukan berulang-ulang. Misalkan, saya yakin nggak ada lah mahasiswa UAD ya, meskipun mungkin ya sangat mungkin potensi ada. Belum lama, ada mungkin yang mengirimkan pesan pelecehan ya, pesan pelecehan kepada seseorang gitu,
merayu, melecehkan, itu bisa dituntut gitu, bisa dituntut. Yang cybertalking ini biasanya penghinaan-penghinaan juga bisa melalui jaringan komputer ya. Komputer di sini tentu umum ya, baik itu smartphone juga dikatakan komputer ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ketika mengawal KKN, ada mahasiswa yang juga terdampak. Di antaranya adalah ujaran mengenai penghinaan-penghinaan terhadap ketua unit oleh mahasiswa, anggotanya. Jadi pada saat itu, ketua unit dianggap oleh anggotanya itu tidak mumpuni dalam, mengendalikan unitnya, dalam memimpin unitnya. Meskipun ketika ditelusuri, ya sebenarnya yang memilih itu mereka itu, dan sengaja diposisikan kalau tak lihat sejarahnya itu, sebagai objek yang bisa dikendalikan oleh anggota-anggotanya. Namun apa yang terjadi ya yang terjadi adalah mahasiswa ketua unit itu dihina betul mati-matian oleh anggotanya. Bahkan grupnya sendiri, nama grup di WA-nya itu adalah grup, apa, bab satu itu, grup bab satu namanya. Nama ketuanya, terus misalkan Jepri bab satu misalkan kayak gitu. Jadi itu masuk ke dalam pelanggaran cybercrime juga. Carding memasukkan mencuri kartu kredit untuk melakukan transaksi perdagangan, kemudian cracking memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan akun orang lain, ya, menyebarkan virus hingga pelumpuhan sistem. Ini kalau cracking itu ya sudah pasti, apa namanya, menghancurkan ya, sudah pasti melakukan, namanya, perusakan di komputer orang lain. Berbeda dengan hacking ya, jadi hacking itu ada beberapa tipe. Tipe yang jahat ya ini cracking ini. Squatting ya, memanfaatkan domain nama perusahaan orang lain kemudian berusaha menjual ke perusahaan tersebut dengan harga tinggi ya. Misalkan, eee, beberapa web ya yang sudah dimiliki itu, dia dimanfaatkan atau dijual di perusahaan tersebut ya. Kalian beli domain, itu kemudian dihargai sangat tinggi sekali. Membuat domain plesetan yang mirip dengan nama domain orang lain, misalkan klik BCA, ya kalian, yang biasanya pakai K, klik BCA atau kalian ganti dengan clik, nah C kemudian BCA ya. Jadi diubah ke bahasa Inggris, gitu. Ataupun domain-domain yang lain yang biasanya digunakan untuk, eee, memasukkan ya, misalkan BRI ataupun apa, itu ada BRIS ya, ataupun, simbol-simbol lain yang mirip sebenarnya tapi, sedikit diplesetkan dengan mengganti satu karakter ataupun logonya. Hijacking, pembajakan hasil karya orang lain melalui internet ya, sebenarnya dipacu oleh sifat keluasan yang dimiliki internet seperti mudahnya memperoleh file, bandwidth yang semakin besar. Ya biasanya ini juga, apa, makanya ketika bicara tentang plagiarisme itu ya berbicara juga tentang hijacking ini juga, ya. Karena hasil hasil karya orang lain bisa misalkan. Modul itu bisa diklaim menjadi modulnya orang lain karena itu tersebar di internet.
bagi yang tidak benar, ya, bagi yang tidak benar. Cyberterrorism, tindakan cybercrime yang mengancam pemerintah, warga negara, ya. Teroris memanfaatkan teknologi informasi, khususnya internet, untuk berkomunikasi karena relatif lebih aman, ya. Ini tindakan penghancuran terhadap suatu negara itu cyberterrorism. Jadi terorisme itu tidak hanya di dunia nyata ya, bom langsung tidak, tapi mempengaruhi, brainwash ya, kemudian melakukan pengajakan-pengajakan untuk perusakan di sebuah negara, itu dinamakan cyber terorisme melalui jaringan internet. Berdasarkan motif kegiatannya ya, motif kegiatannya cybercrime dibagi menjadi beberapa ya. Cybercrime sebagai tindakan murni kriminal ya, dan cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Biasanya murni kriminal itu sudah dari niatannya untuk melakukan, kejahatan ya. Tapi kalau di abu-abu ini biasanya agak susah nih menentukan apakah kejahatan ini merupakan tindakan kriminal atau bukan, mengingat motif kegiatannya terkadang bukan untuk berbuat kejahatan ya. Eee Scanning, cybersquatting, kalau tadi mengacu kepada definisinya ya, di cybersquatting misalkan ini ya mungkin namanya mirip-mirip ya, bukan karena kejahatan, tapi banyak yang tertipu ya. Nah, kemudian membuat domain plesetan juga sebenarnya ya niatannya mungkin tidak ada kejahatan, tapi ternyata bisa dimanfaatkan untuk kejahatan. Ataupun tindakan-tindakan yang lain yang sifatnya abu-abu, susah didefinisikan sebagai sebuah tindakan kejahatan, tapi mendekati, ya, mendekati. Berdasarkan sasarannya yang menyerang individu, ya, pornografi, ya, biasanya sasarannya adalah perorangan yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penyerangannya. Kemudian cybercrime yang menyerang hak milik, ya, pengaksesan komputer secara tidak sah, pencurian informasi, carding, dan seterusnya, ya. Ataupun menyerang pemerintah, against government, dilakukan dengan tujuan khusus, yaitu melakukan penyerangan terhadap pemerintah. Biasanya terrorism, kemudian tracking ke situs pemerintah, dan seterusnya. Mungkin yang nomor 2 cukup banyak sekarang ya, menyerang hak milik ya, biasanya. Ataupun nomor 112 ini relatif cukup banyak, dan ini mungkin nanti menjadi tugas kalian juga di minggu depan, ya. Cari artikel atau berita mengenai ini, eee, dicatat ya, minta tolong. Jadi cari artikel atau berita mengenai tindakan cybercrime, kemudian kalian analisis, eee, dari berita tersebut ataupun dari kejadian itu, apa penyebabnya, kemudian saran apa yang kalian berikan dari kejadian tersebut, dan kemudian, di masa yang akan datang itu supaya tidak terjadi apa yang harus dilakukan. Mungkin itu ya. Jadi identifikasi secara kelompok, cybercrime itu, monggo ngambil satu kasus saja, kasus Pusdatin yang di Surabaya misalkan, ataupun kasus-kasus yang lain yang itu ternyata tangkap juga misalnya, nggak masalah, silakan. Ya, identifikasi, analisis, kemudian, cari permasalahannya, kemudian solusi yang kalian tawarkan itu apa, kemudian rekomendasi mitigasi ke depannya seperti apa. Penggunaan cybercrime yaitu mengamankan sistem tentunya ya, mencegah itu, mitigasi itu lebih baik daripada, mengobati ya. Langkah awal yang baik untuk melindungi dari cybercrime dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalkan kalau kalian sebenarnya, kalian juga sudah
yang sering di bidang jaringan dan komputer tentu menguasai bagaimana mengamankan sebuah password ya. Biasanya password itu sebisa mungkin cari yang mudah karena mudah diingat, tapi itu lemah. Nah, bagaimana supaya mudah diingat tapi, apa namanya, kuat itu ya. Nah, itu juga perlu disampaikan ke masyarakat sebenarnya. Bagi mahasiswa yang sedang KKN, misalkan kalian nanti akan KKN reguler itu, bisa ditempatkan di Batur, di mana saja itu yang sudah terplotting, itu biasanya, jarang sekali ada pelatihan-pelatihan untuk pengamanan akun ya terhadap remaja. Sehingga banyak data-data yang itu, eee, dimanfaatkan oleh orang lain untuk jualan. Contoh data KTP ya, yang itu di-upload di permainan dan seterusnya, itu ternyata kan berkorelasi. Kalau kemarin sempat diskusi dengan beberapa dosen itu, ya pinjol itu berangkatnya dari game online atau judi online. Jadi 2 ini yang menurunkan, kemudian kepada lahirlah adanya pinjol. Judi online merasa kurang puas, dia lakukan peminjaman lagi ya, pinjol itu, sehingga terlilitlah hutang yang sangat banyak. Game juga sama, game online bagi yang ketagihan pasti pengen, beli-beli diamond dan seterusnya ya mungkin. Sehingga tidak lupa dia nggak punya uang padahal itu. Kemarin ada mahasiswa ya, S2 juga, dia yang kemudian debt kolektornya, penagih utangnya itu telepon UAD gitu, telepon pimpinan itu rektorat, kemudian menagih, "Mahasiswa ini ngutang ke kami tolong." Jadi karena dia sulit dihubungi ya. Jadi, hampir semua debt collector itu bisa mengakses ke semua jaringan. Ketika dia anaknya pinjam, maka bapaknya bisa, mbaknya bisa, kakaknya bisa, itu bisa diakses semuanya. Itulah kehebatan sistem informasi yang dimiliki oleh teman-teman pinjol itu, pinjaman online. Bisa tracing ke semua jaringan, bahkan HP-nya kan ini kan, di diretas itu. Maka hati-hati betul terhadap pinjaman online gitu. Mungkin berbeda dengan, paylater ataupun, khususnya paylater ya, tapi itu juga hati-hati ya, kalau kita sudah ketagihan, itu menjadi sesuatu yang rawan. Bayangkan paylater tiba-tiba membengkak sampai 10 juta, kita nggak sadar itu karena dari pihak pihak, Shopee, dari pihak Tokopedia, dari pihak marketplace itu ya nggak masalah paylater, silahkan sebanyak-banyaknya. Nah, tapi mereka juga kerjasama dengan debt collector, nggak mungkin tidak kerjasama. Maka itu menjadi kehati-hatian. Nah, ini kalian nanti KKN misalkan, cobalah mengedukasi literasi digitalisasi ya, digitalisasi terkait dengan pemanfaatan identity itu secara baik dan tidak berlebihan. Terus pengamanan ponsel dilakukan, itu saya kira bagus tugasnya kalian nantinya untuk, pelaksanaan KKN, misalkan itu nanti kalian KKN. Kemudian ada proses enkripsi ya, proses mengubah data yang bisa dibaca ke dalam bentuk yang tidak bisa dibaca untuk mencegah akses dari orang yang tidak berhak. Ketika kalian modifikasi basis data, ya, biasanya ketika mengembangkan sistem, untuk password itu biasanya ya, terenkripsi dengan, yang paling sering digunakan MD-HS5 biasanya, ya. Tapi tentu ada enkripsi-enkripsi yang lain ya.
Sehingga ketika kita mau copy password dari, basis data, langsung itu tidak bisa. Kemudian melindungi perangkat lunak dan data ya, misalnya dengan kontrol akses, kontrol audit, maupun dengan kontrol orang lain. Ini juga menjadi penting ya, Windows ya, bagi teman-teman yang mungkin menggunakan macOS itu ya, itu memang, saya sudah coba mengamati, struktur di macOS itu sangat susah sekali untuk di-tracing gitu. Makanya memang jarang juga macOS itu, terbocor gitu ya, saya melihatnya kayak gitu. Dibanding dengan Windows yang strukturnya sangat kelihatan. Struktur foldernya itu kelihatan sekali, tapi di Mac itu agak repot itu, struktur memang agak susah untuk dikontrol. Penanggulangan global ya, ada juga kalau tadi, ini penanggulangan berkaitan dengan cybercrime itu salah satunya mengamankan sistem, yang kedua adalah penanggulangan global ya. Menurut OCID ya, the Organization for Economic Cooperation and Development, langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah melakukan modernisasi hukum pidana beserta hukum acaranya yang selaras dengan konvensi internasional. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum. Ini kalian juga bisa saja, ketika KKN misalkan ataupun ketika magang, kalian melakukan pendampingan terhadap, kalau magang di pemerintahan misalkan, pegawai-pegawai pemerintahan yang notabene juga sebenarnya literasi digitalnya masih sangat kurang, ya. Misalkan kecenderungan password itu disimpan, padahal itu ada dokumen-dokumen disimpan di di browser itu ya, padahal itu kan bisa diakses. Kalau sudah browsernya terakses oleh hacking, ya oleh hacker atau breaker, ya udah selesai semuanya. Jadi kalian bisa meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum. Meningkatkan kesadaran warga mengenai cybercrime, kemudian meningkatkan kerjasama antar negara dalam upaya penanganan cybercrime. Perlunya cyber law ya di Indonesia ada namanya Undang-Undang ITE ya. Banyak negara yang belum memiliki undang-undang tentang pengelolaan teknologi informasi, baik pidana maupun perdata. Biasanya sering muncul bagaimana menjaring berbagai kejahatan komputer ya, dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku. Misalkan di Indonesia ya, kasus carding baru bisa dijerat pada pasal 363 soal pencurian. Jadi carding itu baru di dipidana dengan pasal pencurian. Padahal pencurian itu hukumannya rendah gitu loh. Hukumannya nggak terlalu tinggi. Di pada pencurian data kartu kredit. Kredit. Kalau carding itu kan sudah harusnya hukumannya sudah tindakan yang berat itu. Karena ada skenario di dalamnya. Perlunya dukungan lembaga khusus ya. Penanggulangan cybercrime diperlukan dukungan lembaga secara khusus. Misalkan di Amerika Serikat ada namanya CCIPS ya, jadi Computer Crime and Intelligence Property Section, atau NIPC, National Infrastructure Protection Center. Di Indonesia ada IDSOT, ini IDSOT cukup populer juga. Indonesia Computer Emergency Response Team, ada IDSOT, Indonesia Security Incidental Response Team on Internet dan Infrastruktur ya. Di masing-masing kelihatannya sudah ada situsnya.
Perbuatan yang dilarang ya tentunya dalam konteks cybercrime ya, tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang tahun 2008 tentang ITE ya, pasal 27 sampai dengan 35. Di pasal 27 ya, itu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya DE dan DE yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, ya, perjudian, penghinaan, dan atau pencemaran nama baik. Sudah Mas Haki? Nah, melakukan yang lainnya dulu. Ya, makasih sudah tepat waktu. Aman. Nah ya, nggak mau ngurangin. Ancamannya apa? Ancamannya adalah pidana penjara maksimal 6 tahun. Nah, ya, makan sana. Ada makan. Itu ada nasi. Mau apa? Tidur situ tuh. Tidur situ. Aku baru aja buat ladang. Ya besok-besok lagi kalau udah selesai ujian. Pidana penjara maksimal 6 tahun. Ya. Denda maksimal 1 miliar ya. Pasal 27 ayat 1 dan seterusnya maksimal 4 tahun dan 750 juta rupiah. Baca buku ya, kena baca buku. Buku yang kamu. Ya. Oke. Perbuatan yang dilarang di pasal 28 ya. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak dan penyebaran berita bohong ya yang menyesatkan, kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan ya. Pidana penjara maksimal 6 tahun. Kemudian di pasal 29, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi dan data yang informasi elektronik dan data elektronik yang berisi ancaman kekerasan ataupun menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Ini masuk ke illegal content. Kalau tadi semuanya illegal content ya. Pencemaran nama baik itu biasanya illegal content juga. Ini ancamannya pidana 4 tahun ya. Ataupun denda maksimal 750 juta. Dalam. Minta apa? Ya, punya Umi. Pasal 30 illegal access ya. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer, sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik ataupun data elektronik. Punya Umi. Punyanya udah habis. Ya, bilang Umi lah. Menerobos, melampaui ataupun menjebol sistem pengamanan. Nggak usah Umi lagi. Ancaman pidananya maksimal 6 sampai 8 tahun, 600. Jadi kalian juga berhati-hati, ini sebagai informasi dan tindakan pencegahan ya. Mengakses komputer ya, milik orang lain dengan cara apapun ya, dengan tujuan untuk memperoleh data dengan melanggar, menerobos, menjebol sistem pengamanan. Illegal interception ya. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak melakukan intersepsi atau penyadapan dalam suatu komputer sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan ataupun adanya penghilangan atau penghentian informasi elektronik yang sedang ditransmisikan. Tapi memang dari pasal-pasal ini ya, dari pasal-pasal ini itu sebenarnya agak susah kalau ditangkap gitu. Karena
Kondisi di dunia maya ya, melakukan anonimasi ya, jadi penggantian nama, kemudian menggunakan VPN, pengalihan IP address dan seterusnya, itu agak sangat susah. Meskipun apakah sangat mungkin bisa dilacak? Ya, bisa. Peluangnya bisa, tapi yang perlu effort yang sangat besar untuk melakukan pelacakan ya dan seterusnya. Di sisi yang lain, undang-undang elektronik ITE ini juga kadang menjadi bumerang bagi masyarakat kecil itu. Bagi masyarakat yang tidak pro pemerintahan. Biasanya digunakanlah salah satunya undang-undang ITE untuk menjerat itu. Misalkan berkaitan dengan pencemaran nama baik ya, kemudian penyebaran berita bohong, ya semuanya diakomodir di undang-undang ITE. Mengkritik pemerintah, itu menggunakan senjata undang-undang ITE. Ya. Mention aja misalkan berkaitan dengan pejabat publik ya, yang pernah dimention sama si siapa itu vokalisnya Dewa ya, Dewa 19, Ahmad Dhani itu Ahmad Dhani kan juga pernah masuk bui gara-gara mention di Twitter itu. Ya. Jadi memang undang-undang ITE itu senjata juga bagi masyarakat yang tidak pro pemerintahan. Kemudian setiap orang dengan sengaja ini data interferensi atau tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan ya kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Jadi memotong-motong. Ya. Sekarang kan trennya memotong-motong ya, memotong-motong. Contoh yang belum lama mungkin Zulhas juga melakukan, kalau dia tidak terima atas apa yang dipublikasikan, itu akan menggunakan undang-undang ITE untuk kemudian melawan itu. Maka orang-orang yang melakukan kritik terhadap Zulhas itu bisa saja ditarik ke ranah hukum. Ataupun data-data yang lain yang sifatnya rahasia tapi dipublikasikannya sepotong-sepotong dan menyebabkan misinformasi. Ancamannya berapa? Ancamannya 8 sampai 10 tahun atau 2 sampai 5 miliar. Ya, semoga tidak ada yang ke sana ya. Kemudian setiap orang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Maksimal 10 tahun dan atau denda maksimal 10 miliar. Ya, kalau kalian mencoba mematikan sistem perbankan misalkan, nah ini melakukan delay saja atau melakukan penyerangan dengan membanjiri data, fake data, maka tentu masuk kategori ini juga. Mis of device ya, setiap orang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, ya, menyediakan atau memiliki hardware software yang dirancang atau secara khusus dikembangkan dan sandi lewat komputer, kode akses dan seterusnya. Ya. Tujuannya memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 27 ataupun sampai dengan pasal 33 tadi sudah dijelaskan. Terkecuali melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, ya, pelindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Jadi pengecualiannya ada, yang lainnya adalah masuk penjara, gitu aja.
Perbuatan yang dilarang lagi terkait dengan pasal 35 Junto pasal 51 ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak ataupun melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi ya, dengan tujuan agar informasi elektronik dianggap seolah-olah adalah data yang otentik. Hukuman penjaranya 12 tahun. Kasus-kasus cybercrime misalkan menjadi kasus yang paling banyak ya, di tahun 2016 mencapai 1.627 kasus ya. Sumber dari CCN Indonesia ya. Contoh kasus di media sosial ya, ada hoax, ada fake news, ada hate speech, pencemaran nama baik juga. Ini mempublikasikan pernyataan gambar bernada provokatif jelang demo, misalkan ini di tanggal 4 November, yang belum lama juga sama ya. Di 2025 kemarin juga kan ada demo besar-besaran, itu kan juga ada yang provokatif, ya. Kemudian ada yang menyuruhkan, nah itu juga sebenarnya berita bohong juga ya. Isu Rashmani, penarikan uang secara besar-besaran, ini juga menjadi hal yang penting. Maka terjadi di salah satu perbankan pada saat itu juga terjadi namanya kolaps ya, karena semua orang pengen narik. Mau orang pengen narik, padahal tahu sendiri kalian bank itu kan yang encash belum tentu ya, belum tentu ada, semuanya digital itu. Kalau ditarik cash itu agak repot. Saya pernah ngalami ketika di salah satu perbankan itu, banknya agak 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 kurang, kurang kurang sehat itu. Pada saat itu, saya selaku ketua Lajismu itu pengen narik dana, eee, di angka 500 juta pada saat itu, ya. 500 juta, nah itu ditunda hampir 1 minggu sampai 1 bulan, nggak bisa keluar dananya. Nunggu ada yang store lagi Pak, dan seterusnya. Jadi itu agak rawan sih sebenarnya ya, agak rawan. Bagi bank-bank yang tidak sehat. Penarikan secara besar-besaran tentu akan mengkolapskan bank ya, karena bank itu sebenarnya nggak punya uang cash yang terlalu banyak. Uangnya ada di masyarakat ya. Mereka yang angsur-angsur dan seterusnya. Hate speech ya, ujaran kebencian di Facebook, Buniani misalkan ini terkait undang-undang ITE ya. Buniani ini salah satu praktisi ya. Dia pernah juga di KPU, iya betul KPU ya. Jadi kebencian di media sosial, ada penghinaan dan seterusnya kepada Buniani dan seterusnya ya. Ini kasus-kasus. Nah, standar untuk penggunaan etika dalam komputer, kalian bisa merujuk kepada ini ya, jadi ACM, ada namanya Code of Ethics and Professional Conduct, ya. Computer Ethics Institute, the Ten Commandment of Ethics, ya. Kemudian Data Processing Management Association, Code Ethics and Standard of Conduct. Ya. Ini bisa kalian rujuk sebagai analisis nanti ya ketika kalian membahas kasus-kasus yang tadi menjadi tugas kelompok. 10 Commandment of Computer Ethics ya, jangan menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain, jangan mencampuri pekerjaan komputer orang lain, jangan mengintip file milik orang lain, jangan menggunakan komputer untuk mencuri, menggunakan komputer untuk bersaksi dusta, jangan menggunakan atau menyalakan perangkat lunak yang belum dibayar ya, biasanya ini ada crack ya. Tapi saya masih mewajarkan lah kalau untuk pendidikan ya. Tapi kalau sudah melakukan tindakan kejahatan ini yang menjadi tidak baik. Jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otoritas atau izin ya. Kalian menggunakan laptop, ini pernah terjadi ya, mahasiswa KKN juga. Jadi ada HP ya,
ada HP diskusi, jadi HP temannya itu ketika diskusi, yang kemudian terjadilah berita hoax besar-besaran di mahasiswa KKN. Jadi pada saat itu HP 3 orang kalau nggak salah, XYZ sebut saja itu, ngobrol bahwasanya ada tindakan asusila ya dari mahasiswa UAD. Gitu. Tapi sebenarnya bukan di lokasi KKN. Gitu. Nah, tindakan asusila itu namanya namanya A misalkan. Nah, diobrolkanlah si A di chat itu gitu. Kemudian ada salah satu mahasiswa yang memfoto isi chatnya, screenshot bahasanya. Kemudian di forward dan screenshotannya itu kepotong itu, sehingga terinformasilah namanya ini atas tindakan asusila. Nama itu dicari kemudian, oh nama itu ternyata peserta KKN di Kalibawang. Jadi ini menjadi tindakan yang kemudian mengambil menggunakan komputer orang lain ya, foto dan seterusnya, itu tindakan kejahatan. Maka pada saat itu sebenarnya ada 10 mahasiswa yang harusnya terjerat hukum pidana itu. Karena menyebarluaskan, kemudian bahkan memblow up fotonya itu di media sosial, dan itu tidak terjadi itu. Sebenarnya tindakan asusila itu tidak ada sama sekali. Gunakan komputer dengan tenggang rasa dan rasa penghargaan kepada orang lain ya. Ini sumbernya ya, IT Ethics Regulation Cyber Law ya, dan seterusnya. Netizenmu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di hari ini ya. Sebelum masuk ke presentasi tugasnya, tadi saya ulangi lagi ya, untuk tugas cari kasus ya, cari kasus cybercrime, kemudian identifikasi dan analisis, kalau enggak identifikasi penyebabnya, analisis permasalahannya, dan solusinya apa, kemudian mitigasi yang ditawarkan kalian apa, mitigasi. Sampai juga diidentifikasi kasusnya, identifikasi penyebab kasus, kalian juga sampaikan misalkan di situ terjerat hukum Undang-Undang ITE nomor sekian dan didendai apa itu ya, dari kasus-kasus yang kalian temukan. Kasus-kasusnya mungkin jangan yang lama ya, cari yang terbaru misalkan tahun 2020 ke sini itu 2020 sampai dengan 2025 terkait dengan cybercrime. Ada pertanyaan untuk tugas minggu depan? Pengumpulannya sama di link yang sama ya, dan untuk seluruh kelompok. Itu ada ya untuk tugas minggu depan. Silakan nanti. Mas Hilman sudah siap? Sudah Pak, akan dipersiapkan sama Mas Reza Pak. Ya silakan. Langsung aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya saya izin melakukan share screen. Ayo Mas. Sebelumnya terima kasih Soalnya saya banyak ngajar lagi. kepada Belum di share screen Mas. kita. Sudah Pak. Ya, tapi kan tadi belum dijalankan, coba diperbesar, di preview, tampilkan. Sebentar Pak. Sudah kelihatan belum Pak? Ya, teman-teman coba di saya nggak kelihatan. Ya. Kamu share ini dulu, dijalankan dulu, baru share screen, pilih entire juga boleh, pilih yang sebelahnya juga boleh, Windows tuh. Yang entire Assalamualaikum berarti. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Raja Rifana yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi hasil dari tugas kerja kelompok kami. Jadi pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan ini yaitu terkait dengan dunia kerja di bidang IT.
Jadi untuk anggota kelompok kami itu beranggotakan 3 orang. Saya sendiri atas nama Reza Putra dan nama saya Muhammad Hilman Al-Fikri dan yang ketiga M. Alfi Khairul Rizki. Jadi ada beberapa poin yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama pendahuluan, yang kedua yaitu apa itu freelance IT, yang ketiga makna kerja tanpa batas dalam dunia IT, yang keempat jenis pekerjaan freelance IT, yang kelima platform freelance global, yang keenam dampak sosial dan budaya kerja, yang ketujuh peluang dan tantangan dalam dunia freelance IT, yang kedelapan analisis dari sudut pandang sosial informatika, dan yang kesembilan yaitu kesimpulan. Jadi yang pertama yaitu pendahuluan. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk cara bekerja. Internet membuat pekerjaan tidak lagi terbatas oleh tempat dan waktu. Banyak perusahaan dan individu kini memanfaatkan tenaga kerja lepas atau freelance, khususnya di bidang teknologi informasi. Fenomena ini dikenal sebagai konsep kerja tanpa batas, di mana seorang dapat bekerja dari mana saja untuk klien dari berbagai negara. Pengertian freelance. Freelance IT adalah pekerjaan lepas di bidang teknologi informasi yang dilakukan secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Freelance bekerja berdasarkan proyek yang memiliki target waktu dan hasil yang disepakati bersama klien. Sistem ini memberikan kebebasan, namun juga menuntut tanggung jawab yang tinggi karena freelancer harus waktu dan kualitas kerja sendiri. Dalam dunia IT, konsep kerja tanpa batas berarti tidak ada batasan geografis dan waktu dalam dunia kerja. Seorang freelancer dapat bekerja dari rumah, kafe, atau bahkan dari negara lain. Mereka juga dapat mengatur sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, klien yang menggunakan jasa mereka bisa berasal dari berbagai belahan dunia, sehingga tercipta pasar kerja global yang terbuka. Tadi kan udah diberikan kita jalan tapi yang sehat apa Jenis pekerjaan freelance IT. Yang pertama web developer atau pengembang website, yang ketiga mobile app developer atau pengembang aplikasi ponsel, yang ketiga UI UX designer, perancang tampilan dan pengalaman pengguna, yang keempat developer pengembang, yang kelima data analisis data, yang keenam cyber security, yang mana cyber. Platform freelance global ada Upwork, Fiverr, Freelancer.com, Total, People Per Hour. Platform ini mempertemukan freelancer dengan klien dari seluruh dunia dan aman. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dampak sosial dan budaya kerja. Dari perspektif sosial informatika, freelance IT memberikan dampak sosial yang signifikan. Pola kerja masyarakat berubah dari sistem kantor menjadi kerja jarak jauh. Interaksi sosial dalam pekerjaan lebih banyak.
Interaksi sosial dalam pekerjaan lebih banyak dilakukan secara digital melalui email, video call, dan aplikasi pesan. Hal ini menciptakan budaya kerja baru yang lebih fleksibel namun juga menuntut kemampuan komunikasi digital yang baik. Selanjutnya, Mas Reza. Lalu ada peluang dan tantangan di dunia freelance IT, yaitu tantangannya ketidakstabilan penghasilan, tingkat persaingan global yang tinggi, risiko penipuan atau klien tidak membayar, ketergantungan pada koneksi internet dan teknologi. Untuk peluangnya ada kesempatan bekerja secara internasional, lalu peningkatan penghasilan bagi individu yang memiliki skill tinggi, ada akses ke proyek-proyek global, dan pengembangan keterampilan dan portofolio secara terus-menerus. Kemudian ada analisis sudut pandang sosioinformatika. Dalam konteks sosioinformatika, dunia freelance IT menunjukkan bagaimana teknologi informasi mengubah struktur sosial dan ekonomi. Terjadi pergeseran dari pekerjaan konvensional menjadi pekerjaan digital. Masyarakat dituntut untuk memiliki literasi digital, kemampuan teknologi, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Lalu untuk kesimpulannya, kerja tanpa batas dunia freelance IT menggambarkan realitas dunia kerja modern yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Freelance IT memberikan kebebasan, peluang global, serta fleksibilitas kerja, tapi juga menghadirkan berbagai tantangan. Dengan kemampuan teknologi, komunikasi, dan manajemen diri yang baik, pekerjaan ini dapat menjadi pilihan karir yang menjanjikan di masa depan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita sama-sama perbaiki dan sharing melalui kesempatan kali ini. Ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin agak terputus sinyalnya ya, sehingga disampaikan putus-putus. Tapi nggak apa-apa ya. Ini sudah diunggah Mas di pengumpulan tugas. Mas Reza atau Mas Ilman? Mbak. Apa? Di Google Form yang sudah saya unggah ini sudah dikumpul di sana ya? Belum Pak. Jadi kumpul lah, ya, supaya bisa dinilai juga. Setiap tugas pasti akan saya nilai itu. Kalau di sana nggak ada, baru dapat nilai presentasi. Jadi kemarin kan sudah saya berikan tugas itu. Jadi nanti dibuat rata-rata nilainya. Silakan dikumpulkan. Oke, ada pertanyaan untuk hari ini dari mahasiswa? Silakan. Pak, saya mau presentasi, Pak. Oke, Yusuf ya, Mas Yusuf. Ya, silakan Mas Yusuf. Yang ini Mas Reza kelompoknya dicukupkan. Silakan Mas. Kamu stop screen dulu Mas Reza. Silakan Mas Yusuf, kelompoknya siapa aja Mas Yusuf? Kelompoknya sama Mas Ervan India. Berdua, Pak.
Itu udah di share screen. Sebentar. Oke. Arvan India sama Muhammad Yusuf. Ya, silakan. Muhammad Yusuf. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi pekerjaan yang marak di dunia IT secara remote atau freelance, yang beranggotakan Ervanindia Denoventias dan Muhammad Yusuf. Pertama-tama, latar belakang. Perkembangan teknologi digital mendorong perubahan cara kerja di berbagai bidang, terutama di dunia IT. Banyak perusahaan mulai beralih menggunakan sistem kerja remote karena dinilai lebih fleksibel dan efisien. Selain itu, model kerja freelance semakin diminati karena memberikan kebebasan tempat, waktu, dan kesempatan mendapatkan klien di seluruh dunia. Hal ini membuktikan peluang besar bagi mahasiswa, fresh graduate, maupun profesional yang bekerja tanpa batasan lokasi. Contoh pekerjaan di bidang IT yang populer adalah software developer. Software developer adalah pekerjaan yang bertugas membuat, mengembangkan, dan memelihara software atau aplikasi menggunakan bahasa pemrograman. Tugas utamanya yaitu menulis dan menguji kode, memperbaiki bug, mengembangkan fitur baru, berkolaborasi menggunakan tools version control. Tools atau skill yang wajib dikuasai, bahasa pemrograman, Python, Java, C++ atau Golang, Git atau GitHub, framework sesuai project yang dibuat. Contoh proyek remote mengembangkan aplikasi desktop untuk perusahaan dan memperbaiki API backend untuk startup. Ditaruh di kulkas dulu. Maintenance software perusahaan. Yang kedua, web developer. Web developer adalah pekerjaan mengembangkan website dari sisi front-end, back-end, atau full stack. Tugas utamanya membuat Mas, screen-nya belum jalan, Mas. Masih di judul awal ini. Oh iya, bentar. Saya screenshot tak share di grup. Tampilannya masih sudah. Silahkan, web developer. Sekarang lanjut bagian web developer. Web developer adalah pekerjaan mengembangkan website dari sisi front-end, back-end, atau full stack. Tugas utamanya yaitu membuat layout website, menghubungkan front-end ke database, mengoptimasi performa website, menangani hosting atau deployment. Tools atau skill yang wajib dikuasai, HTML, CSS, JavaScript, React, Vue, Next.js untuk front-end, PHP, Node.js, Laravel, Express untuk back-end, dan MySQL dan MongoDB untuk database. Contoh proyek remote-nya yaitu pembuatan website perusahaan UMKM, membuat dashboard admin untuk monitoring data, terus database maintenance. Nomor 3, mobile developer. Mobile developer adalah pekerjaan membuat aplikasi untuk Android atau iOS. Tugas utamanya membuat interface aplikasi, menghubungkan aplikasi ke API, optimasi performa dan keamanan, testing aplikasi. Tools atau skill yang wajib dikuasai, Kotlin atau Java untuk Android, Swift untuk iOS, Flutter, React Native untuk cross-platform, Android Studio atau Xcode sebagai edit code-nya. Contoh proyek remote-nya yaitu membuat aplikasi e-commerce, membuat aplikasi portofolio, bisnis atau perusahaan, membuat aplikasi absensi perusahaan, fixing bug, dan maintenance aplikasi. 4. Data analis. Data analis adalah pekerjaan yang mengolah, menganalisis, dan menafsirkan data untuk membantu mengambil keputusan. Tugas utamanya membersihkan data, membuat dashboard visualisasi, menganalisis tren dan pola. Tools atau skill yang wajib dikuasai, Excel,
SQL, Python, Power BI, statistik dasar. Contoh proyek remote-nya adalah analisis penjualan atau analisis bisnis, market research berbasis data, membuat visualisasi laporan Excel atau Power BI. Cybersecurity Specialist. Cybersecurity Specialist adalah pekerjaan yang menjaga keamanan sistem, jaringan, dan data. Tugas utamanya melakukan analisis keamanan, penetration testing, menangani insiden response, memasang dan memonitor firewall. Tools atau skill yang wajib dikuasai, Linux, Nmap, Wireshark, Metasploit, pengetahuan jaringan, terus monitoring keamanan. Contoh proyek remote-nya adalah audit keamanan website, pentest aplikasi website, monitoring log keamanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk slide selanjutnya ini yang nomor 6 ini UI UX designer. UI UX designer ini adalah pekerjaan yang merancang tampilan UI dan pengalaman pengguna UI UX untuk aplikasi atau website. Tugas utamanya ini membuat wireframe dan prototype, lalu mendesain layout aplikasi, terus user research, lalu menguji kenyamanan user. Terus untuk tools dan skill wajib dikuasainya itu Figma, Adobe XD, Photoshop, Illustrator, Princip Design, user flow, dan prototyping. Contoh proyek remote-nya itu membuat dan menjual template desain, lalu redesign dan website perusahaan. Slide selanjutnya, Mas Ervan. Terus yang nomor 7 ini Cloud Engineer. UI UX-nya designer adalah pekerjaan yang mengelola server dan infrastruktur cloud serta melakukan otomatisasi deployment dan integrasi sistem agar aplikasi berjalan stabil. Tugas utamanya deploy aplikasi ke cloud seperti AWS atau Google Cloud. Lalu monitoring server, terus membuat pipeline otomatis, mengelola kontainer Docker ini. Untuk tools-nya atau skill-nya wajib dikuasai AWS, Azure, GCP, Docker, Kubernetes, dan Linux. Contoh proyek remote-nya ini deploy aplikasi ke AWS, GCP, atau Azure. Terus monitoring server dan log ini. Terus yang terakhirnya yang optimasi infrastruktur. Lanjut. Terus yang nomor 8, software quality assurance. Software quality assurance adalah pekerjaan yang bertanggung jawab memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi standar kualitas melalui proses pengujian, dokumentasi, dan evaluasi sesuai kebutuhan pengguna sebelum dirilis. Tugas utamanya menguji aplikasi manual atau otomatis, membuat test case dan test report, terus melaporkan bug kepada developer, memastikan proses pengembangan sesuai standar kualitas. Untuk tools atau skill-nya wajib dikuasai Jira atau Trello, mencatat bug, Postman, uji API, Selenium atau Cypress Automation. Terus Gmeter, uji performa, bisa membuat test case. Contoh pekerjaan remote-nya manual testing website atau aplikasi, menguji API dengan Postman, mobile app testing Android maupun iOS. Terus peluang dan tantangan kerja remote ini, peluangnya itu fleksibel atas waktu dan tempat, berpotensi mendapatkan bayaran global, dolar atau euro. Terus berkesempatan bekerja dengan berbagai
lain atau industri mempercepat pembelajaran. Untuk tantangannya ini membutuhkan kemandirian dan manajemen waktu yang sangat kuat. Kurangnya interaksi tatap muka dengan rekan kerja, team building. Terus ketergantungan total pada kualitas dan stabilitas internet. Bersaing dengan pekerja lepas dari seluruh dunia. Untuk platformnya untuk mencari pekerja remote atau freelance ini ada Upwork ini .com atau Fiverr.com. Ini untuk website-websitenya. Ada freelancer.com, blind.com. Nah, lanjut. Udah Pak, segitu aja ini untuk tab pustakanya. Terima kasih dari kelompok kami Pak. Oke, terima kasih Mas Yusuf dan Mas siapa? Siapa Mas Erva. Ya. Irfan India. Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Soalnya saya masuk 10:30, jadi saya presensi. Kalau belum ada pertanyaan, saya langsung ke presensi. Terima kasih Mas, silakan diunggah di Google Drive ya, di Google. Harusnya diunggah sudah semuanya ya. Hari ini silakan saya tunggu untuk semuanya diunggah. Oke, terima kasih. Tasya Adelia Samang ada? Gugun? Royhan? Hadir Pak. Tasya. Royhan hadir? Hadir Tasya Pak. Royhan hadir Pak. Reza Saputra hadir ya? Hadir Pak. Muhammad Tidar? Hadir Pak. Muhammad Tidar hadir? Hadir Pak. Nilman hadir. Syawali? Hadir Pak. Yuda? Hadir Pak. Faris? Udah. Faris? Hadir. Nabila? Alvin? Fadli? Tio? Raffi? Hadir Pak. Tio hadir Pak. Raffi hadir Pak. Raffi? Hadir. Hadir. Atala? Hadir Pak. Ya. Farid Herdianto hadir ya. Dinda? Fauzan? Hadir Pak Fauzan. Pak Dinda Arfa? hadir. Ya. Arfa? Saya share screen aja, nanti ada yang komplain nggak presensi, padahal sudah saya panggil-panggil ya. Bapak Dinda tadi hadir. Ya, sudah saya centang ya. Terima kasih. Arfa, hadir nggak? Pak Fatir hadir Pak. Ini nanti yang kelewat ya. Wahyu? Wahyu hadir Bapak. Aninda? Hadir Pak. Kanisha? Hadir Pak. Matibian? Hadir Pak. Muhammad Burhan? Hadir Pak. Fatir Wahib? Mas Fatir hadir. Septi? Hadir Pak. Evan ini hadir ya. Hadir. Muhammad Yusuf? Hadir. Syafi Batullah? Hadir. Jawahirul? Hadir Pak. Julian Dava? Hadir nggak Julian Dava? Hadir Pak. Oke, Reiki? Hadir Pak. Muhammad Faid? Hadir Pak. Arkian? Hadir Pak. Taya? Hadir Pak. Justisia? Hadir Pak. Ambon Suci? Hadir Pak. Amel? Hadir Pak. Adel? Hadir Pak. Muhammad Zaki?
Muhammad Zaki nggak ada. Fauzan, Hadir, Pak. Zakir Ridwan, Hadir, Pak. Muhammad Irfan Habibi, Salsabila, nggak ada. Ada yang belum? Siapa? Saya Pak, Arfa Zaidan Rizky Pak. NIM-nya berapa, Mas? Arfa Zaidan Rizky NIM-nya 22001840 gitu Pak. 22 00 18460. 460. Terus Saya, Pak, tadi Fatir Mahi, Pak. Fatir Wahib. Terus Pak, tadi Salsabila sudah belum ya, Pak? Salsabila belum, saya panggil nggak mendengar, nggak ada. Ini Salsabila atau bukan? Iya, saya hadir, Pak. Ya. Ada lagi? Sudah ya? Saya sudah. Nanti jangan komplain nggak ada yang nggak dipresensi ya. Saya sering dapat, saya nggak dipresensi, Pak. Terima kasih untuk semuanya atas kehadirannya. Sukses selalu, jaga kesehatan. Ya, semoga tuntas untuk semua niatan baik kita di semester ini. Kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sukses selalu semuanya. Mas Farid ini semester berapa ya, Mas Farid? 7. Atau penmu apa? Oh, Basmakin. Oke, LLM ya. DPR apa dosennya siapa? Oke. Ya wis, cocok lah. Ya, oke. Jadi saya undur diri ya. Saya pindah ke room sebelah ini.